Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini kembali lagi di channelnya Azza dan Aziza mau berbagi tutorial, yaitu tutorial cara mudah atau tips dalam Google Form untuk memberikan open date, terus close date, dan limit respon. Nah, ini apa sih kegunaannya masing-masing? Nah, dari adanya open date, close date, sama limit respon, ini memudahkan kita. Biasanya saat kita membuat contohnya pendaftaran lomba, nah itu pastinya kan ada batas akhirnya. Nah, ini nanti kita dimudahkan dengan adanya open date, close date, sama limit respon. Jadi open date ini maksudnya kapan dimulai pendaftarannya, kemudian close date kapan ditutupnya pendaftaran atau pengerjaan soalnya. Dengan limit respon ini, dengan adanya responnya itu dibatasi maksimalnya berapa, kemudian close date-nya itu mau ditutup pada tanggal berapa dan jam berapa, dan dimulainya pun juga sama. Jadi ini mengenakan kita. Jadi misalkan batas waktunya itu 1 minggu, tapi dengan limit respon hanya 100, gak ada 1 minggu, dalam waktu 1 minggu ternyata sudah penuh kuotanya. Nah, itu nanti juga udah nggak bisa diisi. Nah, kita coba. Yang pertama, kita itu harus connect internet. Ini kita cek, kalau sudah kita connect internet, kita langsung bisa lewat Google Chrome, bisa Microsoft Edge atau yang lainnya. Yang penting menuju ke Google. Nah, ini sudah masuk, kita cari Google. Nah, ini muncul, kita klik juga ke Google. Nah, ini sudah masuk dalam Google. Ini kan tampilannya setiap Google itu pastinya sama, tinggal teman-teman itu pakai Google Chrome, Mozilla maupun Microsoft Edge akan sama. Nah, di sini ini kan ada sebelahnya profil email atau profil Google, ada aplikasi Google. Nah, ini kita klik seperti tutorial yang sebelum-sebelumnya. Jadi kita masuk ke Google Drive. Nah, ini sudah masuk Google Drive. Kemudian agar foldernya itu tidak tercampur dengan yang lain, alangkah lebih baiknya kita membuat folder dulu. Ini kita buat folder. Contohnya mungkin form pendaftaran. Kita klik. Nah, ini sudah ada. Nah, ini kita buka. Nah, ini kan masih kosong karena kita tadi kan bikinnya folder. Kemudian ini kita tambah lagi, kita new, dan ini kita pilih more, langsung ke Google Form. Nah, ini sudah masuk ke Google Form. Nah, sebelumnya karena kita tadi kan mau bikin ini tips Google Form open date, close date, sama limit respon, maka kita butuh pengaya agar adanya itu. Nantinya pengaya itu di sini ada simbol. Nah, ini kan belum ada, jadi kita harus download dulu dengan cara ini. Sebelahnya send, ini kan ada titik 3. Nah, ini kita klik dan muncul seperti ini. Kemudian ini kan pilihannya banyak, terus kita pilih add-on, kita klik. Masih loading.
Nah teman-teman, ini kan kita sudah masuk dalam marketplace-nya di Google Form. Nah kita kan membutuhkan pengaya untuk kelanjutan dari pendaftaran secara online yang nantinya ada open date, close date, sama limit respon. Nah ini aplikasi yang kita gunakan itu email notification for Google Form. Nah sebenarnya aplikasi untuk itu banyak, itu kan ada form limit, terus ini banyak sekali, tapi yang kita butuhkan email notification form. Nah kita pilih yang ini, email notification for form. Nah, kita klik. Nah ini muncul karena kita kan belum punya, jadi kita install dulu. Nah ini kita klik continue. Kita pilih langsung ini. Kita pilih allow dan sudah. Ini done. Kita X atau kita close. Nah dari sini ini kan ada perbedaan. Tadi di atasnya ini cuma ada 3, ada preview, setting, sama custom tema. Tapi ini nambah lagi ada add-on atau pengaya untuk adanya open date, close date, sama limit respon. Ini tuh seperti pecahan puzzle, jadi kayak gini simbolnya. Dan kemudian untuk ini coba kita tulis form pendaftaran online, form pendaftaran seminar gitu ya. Kemudian ini kita tulis nama lengkap, langsung short answer, dan ini menjadi wajib diisi. Dan ini kita tambah lagi asal instansi, ini kita wajibkan, dan tambah lagi nomor HP WA, ini juga wajib. Dan yang terakhir, mengetahui informasi ini dari mana. Ini dari siapa? Nah jawabannya itu multiple choice, mereka nanti tinggal klik aja. Nah ini ada beberapa, contohnya Facebook, Instagram, majalah, WA group, Line, and other. Sudah, ini kan sudah semua, dan ini wajib. Ini akan sama, nggak ada bedanya jika kita nggak pilih pengaya ini. Coba kita preview nanti hasilnya seperti apa. Nah setelah kita preview, hasilnya seperti ini yang kita buat tadi, nama lengkap, asal instansi, nomor HP, mengetahui informasi ini dari siapa. Nah ini kita close lagi. Nah kembali ke sini, untuk adanya open date, close date, sama limit respon, ini kan tadi kita udah install pengaya. Nah ini kita klik add-onnya. Nah ini
kita pilih email notifikasi for Google Form. Nah, dari ini kan muncul banyak sekali: create email notifikasi, create mobile, manage form, resend form. Nah, yang kita pilih yaitu limit Google Form. Nah, muncul ini. Nah, ini dari limit Google Form respon, ini kan ada open the form on, misalkan start date itu kita pilih, ini kan bulan Juli, jadi kita pilih coba ini tanggal 3 Juli. Kemudian time, waktunya itu kita pilih 5.30. Kemudian close the form ini tetap tanggal, misalkan tanggal 8, dan timenya terakhirnya itu jam 5:30, dan or turn off after entries ini berapa submit yang akan dibatasi, misalkan 500 submit. Nah, ini sudah. Nah, jadi open the form ini nantinya akan dibuka jam berapa dan bakalan teman-teman itu mau mengisinya. Kemudian yang close the form ini akan ditutupnya sewaktu-waktu dengan durasi kita tanggal 8, terus ininya jam 5:30 pagi, dan untuk submitnya paling banyak maksimalnya itu 500. Nah, ini tinggal kita save. Tapi sebelum kita save, ini pengaya ini nggak akan ada bedanya sama dengan yang lain. Kalau ini close form message, ini kalau nggak ada kata-kata, misalkan nanti saat jamnya itu udah melebihi batas, akhirnya kan nggak bisa diisi, ataupun yang mengisi submit atau yang mereka mengisi Google Form itu sudah melebihi, pastinya mereka juga tidak akan bisa mengisinya. Ini kita ketik, maaf, pendaftaran seminar sudah kami tutup. Nah, ini sudah. Kemudian ini kita save. Nah, sudah ya. Nah, ini yang sudah. Coba kita mengisi Google Form ini dengan cara ini, kita send. Kemudian kita pilih berbagi link, dan ini kita pendek linknya, dan ini langsung kita copy. Sudah, kita close lagi, dan ini kita new tab, dan kita paste yang sudah kita copy, kemudian kita enter. Nah, muncul. Coba kita isi. Tadi kan batasannya itu 500 dan waktunya itu 5:30 mulai pendaftaran hari ini. Kemudian untuk batasan close-nya itu juga jam 5:30 tapi tanggal 8, dan jamnya juga 5:30. Coba ini kita isi dulu. Nama lengkap Aziza, asal instansi, nomor HP WA 085, dan seterusnya. Mengetahui informasi ini dari siapa? Coba kita pilih Instagram dan langsung kita submit. Nah, terbukti kan your response has been record, berarti respon ini masih bisa untuk pendaftaran. Nah, kita coba untuk yang bahwa pendaftaran itu sudah ditutup, kita kembali lagi ke Google Form, kembali ke ini, kita kembali ke pengaya tadi, add-on ini kita klik, kemudian email notif ini juga kita klik, dan kembali ke limit Google Form. Nah, sudah masuk ini. Ini kan kita close-nya tanggal 8 di bulan 7. Nah, ini kita ganti. Kita ganti tetap di tanggal 3. Kemudian ini responnya itu
ini coba kita responnya itu, karena ini jam 6 kurang seperempat, jadi kita pilih ini. Nah ini kan close-nya itu jam 5.41, kemudian submit-nya 500. Jadi gini, kalau submit-nya itu nggak sampai 500 tapi jam yang sudah ditentukan sudah melebihi batas, maka tetap tidak bisa mengisinya atau pendaftaran itu sudah ditutup. Nah ini kita coba, ini kan sudah kita ubah. Nah ini kita save lagi. Sudah, ini kita close. Nah kita ke new tab lagi, lalu kita paste. Nah ini hasilnya, form pendaftaran seminar, yaitu maaf pendaftaran seminar sudah kami tutup. Jadi kalau itu kita pakai dengan seperti itu, saat kita mau mendaftar bahwa jamnya sudah melebihi batas ataupun submitnya sudah melebihi batas, maka langsung munculnya seperti ini, enggak muncul nama lengkap, asal instansi dan lainnya. Nah ini kan sudah. Kemudian ada fitur yang bisa buat, misalkan ada ujian soal dan itu mau dibuat per minggu, itu harus mengerjakannya. Ada fitur bonusnya, yaitu kita klik lagi ke add-on dan langsung ke email notif, kemudian ke limit Google Form. Nah muncul ini. Nah ini kan tadi kita pilih yang atas, open the form, close the form. Nah kita pilih enable form every. Nah ini kita pilih, ini bisa kita gunakan saat kita membuat soal dan soalnya itu mau dikerjakan di tiap hari apa. Nah ini kita pilih contohnya mungkin hari Senin, Monday, dan langsung, dan ini mau dikerjakan mulai jam berapa sampai jam berapa, misalkan jam 7 tepat, jam 7 lebih 1 sampai jam 9.00. Kemudian ini langsung kita save. Dan ini sudah terupdate, jadi kita close. Jadi misalkan teman-teman itu mau ngisi, misalkan pakai form pendaftaran seminar ini kan tadi sudah dapat. Coba ini kita paste, apakah bisa, karena kita pakai jam 7 sampai jam 9. Nah ini tetap belum bisa karena kita pakainya itu jam 7 sampai jam 9. Jadi itulah tutorial yang bisa saya berikan tentang open date, close date, sama limit respon. Jadi ini sangat penting buat kita semua untuk mengetahuinya, apalagi kalau kita nanti ada pendaftaran agar tidak ada kerancuan dalam menginput data, dan ini lebih enak, lebih fleksibel juga, sudah ada yang ngatur tanpa kita harus utak-utik lagi. Dan ternyata di Google Form ini banyak sekali. Nah buat teman-teman yang merasa ini kurang lengkap atau kurang lengkap, terus mau ada yang mau berkomentar, silahkan langsung ke kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.